Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. 4 tersangka penembakan istri anggota TNI telah ditangkap. Panglima TNI perintahkan menangkap suami korban Kopral 2 Muslimin yang dicurigai otak pembunuhan. Diduga korban mutilasi, potongan tangan, tulang, dan daging manusia ditemukan terbungkus plastik di Kali Kretek, Kabupaten Semarang. Wiwit olah kopi, tradisi syukuran atas panen kopi yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Kita ke informasi pertama. Tim gabungan polisi dan TNI meringkus 4 pelaku penembak istri anggota TNI di Jalan Cemara, Semarang. Tim gabungan kini memburu Kopral 2 Muslimin yang tak lain suami korban. Ia diduga sebagai otak pembunuhan karena menyewa pelaku menghabisi istrinya dengan imbalan 200 juta rupiah. Akhirnya tim gabungan Polda Jawa Tengah dan TNI mengungkap kasus penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI yang ditembak di Jalan Cemara, Kota Semarang, Selasa pekan lalu. Pengungkapan kasus berdasarkan hasil analisa kamera pengawas, penemuan barang bukti 2 sepeda motor di daerah Simongan, Semarang dan Kecamatan Sayung, Demak, olah TKP dan keterangan sejumlah saksi. Hasilnya kurang dari 5 hari tim gabungan meringkus 4 tersangka, Sungkono, Sugiono alias Sirun, Agus dan Ponco di wilayah Demak, Grobogan, Klaten dan Magetan. Mereka berperan sebagai eksekutor. Tersangka Agus bahkan dibekuk beberapa saat setelah menjalankan ijab kabul. Dari hasil kerja tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Kodam Diponegoro dalam penanganan kasus penembakan Ibu Persit, istri TNI di wilayah Banyumanik, Kota Semarang, telah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, di mana statusnya 4 tersangka adalah eksekutor lapangan langsung, 4 orang yang di lapangan pada saat kejadian. Kemudian satu lagi adalah tersangka yang menyediakan senjata api yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penembakan. Berdasarkan keterangan sementara dari para tersangka, Kopral 2 Muslimin yang tak lain suami korban adalah dalang pembunuhan. Para tersangka mengaku disuruh Kopral 2 Muslimin yang tak lain suami korban dengan imbalan sebesar 200 juta rupiah. Tim gabungan kini memburu Kopral 2 Muslimin yang hilang misterius sehari setelah menemani istrinya menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru dari perutnya. Suami dari korban telah melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin komandan satuan ataupun dalam kurung THT. Pada saat setelah kejadian, yang bersangkutan ini sempat mengantar, saya ulangi, sempat mengantar dan sempat menunggu sampai dengan pasca operasi selesai. Di kemiliteran, dituntut untuk kehadiran. Pada saat besok harinya, yang bersangkutan tidak hadir. Saya ulangi, tidak hadir. Kenapa diketahui tidak hadir? Kita pagi-pagi ada apel pagi, sore juga demikian. Namun yang bersangkutan tidak ada. Upaya satuan bagaimana? Ya mencari sampai yang bersangkutan ditemukan. Selain 4 tersangka, tim gabungan juga telah meringkus penyedia senjata api. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan jajarannya segera menangkap Kopral 2 Muslimin. Sang suami korban ini dicurigai sebagai otak di balik penembakan istrinya. Andika juga menjamin akan menerapkan pasal maksimal kepada anak buahnya atas dugaan pembunuhan berencana. Dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi karena
apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Ya. Percaya kepada kami akan menuntaskan semuanya. Sementara itu kondisi korban Rina Wulandari mulai membaik usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru dari perutnya. Bahkan korban sudah bisa diajak berkomunikasi. Ibu korban yang ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara mengkonfirmasi kondisi putrinya mulai membaik pasca dioperasi. Bahkan putrinya sudah bisa berkomunikasi dan menitipkan anaknya agar dijaga ibunya. Meski demikian, korban Wina Wulandari masih lemah karena makanan masih dikonsumsi melalui selang infus. Aparat gabungan terus menjaga ketat korban yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Hermina Semarang. Rina menderita luka tembak di bagian perut oleh 4 orang pada Selasa pekan lalu. Rina berhasil menyelamatkan diri setelah sempat menghantam para pelaku dengan tas. Alhamdulillah keadaan anak saya ini sekarang sudah sangat membaik. Ya, sudah bisa ngomong, ya, nanya anaknya. Ibu suruh jaga. Sudah bisa dahar, Bu? Makan. Daharnya kan pakai infus ya? Iya. Masih infus. Iya, sementara yang lembut-lembut itu loh. Lukanya katanya di bagian mana, Bu? Nggak berani, nggak berani lihat. Nggak berani. Iya. Tapi di sekitar perut ya? Iya. Beralih ke informasi lain, 2 potongan tangan dan tulang manusia ditemukan dalam bungkusan plastik di Kalikretek Desa Kalongan, Kabupaten Semarang hari Minggu. Polisi masih mengidentifikasi korban, namun diduga potongan tubuh ini korban mutilasi. Tim Inafis Polres Semarang mengevakuasi dan meneliti hasil temuan potongan tubuh manusia yang terbungkus plastik di Kalikretek Desa Kalongan, Ungaran Timur, Semarang, Minggu pagi. Petugas juga menyisiri aliran kali untuk mencari kemungkinan potongan tubuh korban lainnya. Potongan tubuh manusia terdiri dari 2 tangan, tulang, dan daging. Pertama kali ditemukan warga yang sedang memancing. Polisi belum bisa mengungkap identitas dan penyebab korban meninggal. Namun dugaan sementara, potongan tubuh manusia ini adalah korban mutilasi. Ini masih kita dalami, ya, karena belum ada titik terang. Kita kirim dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah karena akan kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Jadi biar tim kami mendalami dulu ya. Pak Kapolres, izin itu untuk potongan tubuhnya, maaf, itu dari berapa bagian, Pak? Potongan tubuh yang ditemukan? Yang kita temukan tadi ada 2 tangan kanan dan kiri ya, pesta. Kemudian ada 1 potongan tulang. Nah, kita masih identifikasi itu bagian apa. Sama beberapa potongan daging bungkus jadi 1. Itu aja. Untuk mengungkap identitas korban, potongan tubuh dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Karena meresahkan warga, balap liar di Jalan R. Suprapto Purwadadi Grobogan dibubarkan polisi. Sejumlah sepeda motor yang dirancang sebagai motor balap disita. Satuan lalu lintas Polres Grobogan menghalau dan menyisir Jalan R. Suprapto Grobogan mengejar balap liar Minggu dini hari. Penyisiran dilakukan atas laporan warga yang terganggu dengan balap liar di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sejumlah pembalap liar berhasil lolos lewat gang-gang kecil, namun sebagian tak sempat kabur sehingga langsung ditilang. Pembersihan atau penertiban berkaitan dengan balap liar yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang sering dilakukan tiap malam minggu. Hasilnya kita mengamankan ada 6 kendaraan bermotor roda 2 yang speknya adalah spek untuk balapan. Balap liar di jalan ini kerap terjadi pada akhir pekan. Polisi mengimbau warga berperan aktif ikut membubarkan balap liar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Seorang siswa tewas tenggelam saat mandi di sungai seorang diri. Diduga korban tidak bisa berenang sehingga akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad siswa bernama Mubarokah Ibrahim dari Sungai Sodetan, Gebang, Kebumen. Jasad langsung dibawa ke rumah keluarga di Desa Triwarno, Kota Winangun, Kebumen. Remaja berusia 16 tahun ini tewas saat hendak mandi di sungai. Saat itu korban tiba di sungai sendirian dan langsung menceburkan diri ke arah sungai. Diduga korban tidak bisa berenang sehingga tak kunjung muncul ke permukaan. Bahwa anak tersebut itu sekitar pukul 15.45 itu datang menggunakan sepeda dengan baju seragam. Setelah itu dia melepas baju dan langsung melaksanakan turun dan naik masuk ke dalam sungai. Dari beberapa waktu ternyata anak itu tidak muncul-muncul lagi. Pihak keluarga memakamkan korban di pemakaman umum Desa Triwarno. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Kebumen.